GPB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat, Korsek Wakorsek atau Korjem Wakorjem, atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Penatua Demson Hutagaul. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita serahkan ibadah persekutuan kita ini ke dalam kuasa Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing sebagai pendahuluan dalam pemberitaan firman pada saat ini terambil dari Matius 9 ayat 13, Matius 9 ayat 13 yang mengatakan, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati,
marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku padamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami lebih cenderung mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita telah mengaku dosa, sekarang marilah kita dengar berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 42 ayat 6 yang mengatakan, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat yang pertama hingga ke ayat yang keempat yang menyatakan, Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat silakan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan dibacakan dan diberitakan. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagikan kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 20 ayat 1 sampai 16 yang menyatakan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat silakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, salam jumpa kembali walaupun hanya dalam pertemuan virtual. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat dan damai di hati. Tapi apapun kondisi saat ini, tetaplah semangat untuk menjalani hidup keseharian kita. Ada yang mengatakan di dalam situasi yang sulitlah terlihat karakter atau kualitas hidup seseorang. Bagaimana ia menghadapi atau menjalani masalah yang dihadapi, apakah tetap ada damai sejahtera? Saya rindu memiliki damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan Yesus di malam terakhir sebelum disalibkan. Dia tahu besok dia akan dibunuh, mati di kayu salib. Tetapi dia menjanjikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Di Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama dengan yang diberikan dunia. Janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar. Itulah yang disampaikan Yesus malam terakhir sebelum dia disalibkan. Saya juga rindu memiliki damai sejahtera yang dialami Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Paulus mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan pikiranmu. Itu dia katakan untuk orang-orang yang di luar penjara. Berarti damai sejahtera yang dimiliki itu luar biasa. Saya ingin memiliki itu. Saudara juga carilah bagaimana memiliki itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius. Ada 4 kitab Injil di dalam Alkitab kita. Saya ingat dulu di dalam ibadah-ibadah hari Minggu ataupun ibadah lain, kalau bacaannya terambil dari kitab Injil, kita berdiri semua. Tetapi kalau bacanya bukan dari kitab Injil, kita tidak berdiri. Itu artinya ada keutamaan kitab Injil di antara kitab-kitab lain di dalam Alkitab yang 66 kitab itu. Kenapa dia lebih utama? Karena semua kitab yang ditulis sebelum kitab Injil ini mengarahkan penggenapannya di dalam diri Yesus, Mesias, anak Allah itu. Ya, jadi kitab yang ditulis sebelum Injil semua itu mengarahkan penggenapannya di dalam diri Yesus. Dan semua kitab yang ditulis setelah Injil itu bersumber dari keempat kitab Injil. Makanya dia lebih utama kedudukannya di dalam Alkitab kita. Perikop pembacaan kita kali ini berupa perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Ada latar belakang kenapa pada saat itu Yesus menggunakan perumpamaan. Sebelumnya dia tidak menggunakan perumpamaan, tetapi pada saat tertentu dia mulai menggunakan perumpamaan. Kalau kita lihat di pasal 13 ayat 1 misalnya, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Keluar itu maksudnya dari rumah itu rumah ibadat, itu dilihat di Matius 12 ayat 9. Setelah ia pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Nah, rumah ibadat lah yang dimaksudkan di ayat 1 pasal 13 itu. Nah, kita lihat di ayat 10. Setelah dia mengucapkan perumpamaan tentang penabur, pasal 13 ayat 10,
Maka datanglah murid-Nya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, akan apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya." Jadi itu alasannya. Lalu kalau kita lihat di pasal ayat 34-35, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman Tuhan yang mengatakan, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Paralel dengan itu juga kita lihat di Markus 4, supaya kita tahu kenapa Yesus menggunakan perumpamaan ini. Markus 4 ayat 10 dan 11, setelah dia mengucapkan perumpamaan tentang penabur sama dengan di Matius 13 tadi, lalu ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, maksudnya jawab Yesus, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan." Nah, itulah alasan kenapa Yesus pada perikop kita ini menggunakan perumpamaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan ini, Yesus telah menginjak kepada tahun kedua pelayanannya di hadapan publik. Sebelum pasal 13 ini, Yesus telah menyatakan dalam banyak kesempatan identitas dirinya kepada para tokoh agama, kepada orang banyak. Identitas dirinya bahwa dia adalah Mesias, anak Allah, yang dinubuatkan di kitab suci yang mereka banggakan itu. Jadi di ayat sebelum pasal 13 yang menggunakan perumpamaan, sebelumnya Yesus telah menyatakan dirinya sebagai Mesias, tetapi orang banyak dan para tokoh agama itu tidak menerimanya, bahkan mereka memusuhi dia. Itu bisa kita lihat misalnya di pasal 12 ayat yang ke-24. Tetapi ayat 14 dulu. "Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia." Jadi sebelum pasal 13 itu dia sudah menyatakan siapa dirinya, tetapi orang-orang yang mendengarnya itu tidak mau menerima, malah memusuhi dia, bersekongkol untuk membunuh dia. Juga di pasal 12 ayat 24, "Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan." Nah, jadi sudah ada permusuhan antara para pendengarnya orang banyak dan tokoh agama itu dengan Yesus. Oleh karena itu, mulai pasal 13, dia mengalihkan panggung pemberitaannya tidak lagi di rumah-rumah ibadat, tetapi di ruang-ruang terbuka seperti tepi danau, sebagaimana perikop yang kita baca tadi, dan juga di rumah-rumah pribadi. Itulah alasannya kenapa Yesus menggunakan perumpamaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang terkandung di dalam perumpamaan ini? Apa keunggulan dari perumpamaan-perumpamaan sehingga Yesus mengalihkan metode penyampaiannya dalam bentuk perumpamaan? Pertama, apa yang termuat dalam perumpamaan ini atau keunggulan dari perumpamaan? Satu, membuat kebenaran menjadi konkret. Membuat kebenaran menjadi konkret. Contoh, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik.
Di situ seorang ahli Taurat datang kepada Yesus mengatakan, "Guru, perbuatan apa yang saya lakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Lalu Yesus mengatakan, "Apa dikatakan di kitab sucimu itu, di kitab Tauratmu itu?" Ahli Taurat itu mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segala akal budimu." Yesus menjawab, "Itu betul, lakukanlah seperti itu." Lalu si ahli Taurat ini untuk membenarkan dirinya mengatakan, "Siapa sesamaku itu?" Nah, disitulah Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu. Dia katakan, adalah seorang mengadakan perjalanan dari Samaria turun ke Yeriko. Di perjalanan dia dirampok orang, dianiaya, dipukul sampai pingsan tak berdaya. Dia tergeletak dibiarkan di jalan. Lalu kemudian lewatlah seorang imam. Imam melihat tetapi tidak mau mendekati, hanya melihat dari kejauhan. Lewat lagi seorang Lewi, sama dengan imam tadi, dia hanya melihat dari jauh. Kemudian lewatlah seorang Samaria yang dalam perjalanan bisnisnya, dia melihat korban yang terjatuh itu, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia dekati, lalu dia balut lukanya, lalu dia olesi minyak dan juga anggur. Tidak hanya itu, diangkutnya si korban itu, dia bawa di keledainya, dibawa ke rumah penginapan untuk dirawat. Dia berikan uang kepada pemilik penginapan supaya dirawat. Besoknya dia balik lagi memberikan uang untuk perawatan dan juga berpesan, kalau masih kurang nanti aku akan ganti. Nah, setelah Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seseorang yang disamun tadi itu, Yesus bertanya kepada ahli Taurat, "Menurut pendapatmu, siapakah bagi si korban ini yang menjadi sesama?" Lalu si ahli Taurat menjawab, "Orang yang menaruh belas kasihan itu." Dia enggak mengatakan orang Samaria, tetapi orang yang menunjukkan belas kasihan itu. Lalu Yesus mengatakan, "Lakukanlah seperti itu, pergilah," katanya. Nah, jadi kita lihat di sini perumpamaan itu dapat membuat si ahli Taurat menilai sendiri siapa sesamanya itu. Yesus nggak usah mengasih tahu siapa sesamanya, tetapi dia membentangkan suatu perumpamaan. Nilailah sendiri dirimu. Nah, itulah salah satu keunggulan dari perumpamaan. Kebenaran menjadi konkret. Lawan bicaranya itu menjadi menemukan kebenaran melalui perumpamaan tadi. Lalu keunggulan yang kedua dari perumpamaan adalah memudahkan orang mengerti dengan menjelaskan mulai dari apa yang dia ketahui. Ahli Taurat sangat paham cerita Yesus tentang seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan dia sangat paham juga bahwa di situ terjadi ada tempat rawan dirampok orang. Itu memang bukan suatu hal yang mustahil. Itu lazim terjadi di situ, sering ada perampokan. Jadi hal yang masuk akal, yang familiar dengan si pendengar. Nah, jadi dimulai dengan apa yang bisa diketahui, ada dimengerti lawan bicaranya itu. Itu salah satu keunggulan dari perumpamaan. Keunggulan perumpamaan yang ketiga, menimbulkan minat untuk menyimak. Jadi ketika Yesus menyampaikan cerita tadi itu, dia serius menyimak cerita Tuhan Yesus itu. Dengan demikian bisa dia cerna. William Barclay mengatakan definisi sederhana dari perumpamaan adalah suatu cerita duniawi yang mengandung makna surgawi. Itulah menurut William Barclay. Keunggulan yang keempat dari perumpamaan yaitu menyembunyikan kebenaran bagi mereka yang terlalu malas berpikir atau yang sudah dibutakan oleh prasangkanya. Jadi bagi orang yang malas berpikir dan dibutakan prasangkanya,
yang berpikir hanya pokoknya ya sudah, orang ini bagi saya tidak bisa dipercaya, apapun yang dia sampaikan nggak perlu didengar. Jadi sudah menutup pintu bagi dia untuk menanggapi. Nah, perumpamaan bisa menjadi seperti itu bagi orang yang malas berpikir dan dibutakan oleh prasangkanya. Saudara yang di Tuhan, kita tiba sekarang pada perikop pembacaan kita, yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Sinode memberi tema untuk perikop ini, yaitu panggilannya sebagai anugerah. Di SGDK itu diberi tema panggilannya sebagai anugerah, nya huruf besar, panggilan Tuhan sebagai anugerah. Saudara yang dikasih Tuhan, perumpamaan ini timbul sebagai reaksi Yesus atas percakapan di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, yaitu tentang orang muda yang kaya. Dan di akhir perumpamaan tentang percakapan dengan orang muda yang kaya ini, Yesus mengatakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ketika murid-murid Yesus mendengar ini, mereka sangat gempar. Mereka mengatakan, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Lalu Yesus mengatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus merespon, menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Nah, jadi Petrus rupanya selama ini mengharapkan sesuatu sebagai murid yang pertama dari Yesus. Nah, atas reaksi atas perkataan inilah Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur itu. Perumpamaan yang diceritakan di perikop ini sangat familiar juga bagi orang Yahudi. Orang Yahudi tahu itu kebun anggur memang di sana merupakan sumber pencarian, lalu juga pekerja-pekerja di pasar yang menunggu ada yang mengupah mereka itu memang lazim. Lalu upah sehari sedinar itu juga itu lazim. Ya. Nah, diceritakan di situ bahwa waktu pertama keluar pagi-pagi, Yesus melihat pekerja-pekerja yang menunggu diupah, beberapa orang di sana. Lalu Yesus meminta mereka mengerjakan kebunnya dengan kesepakatan sedinar sehari. Lalu yang berikutnya keluar lagi dia jam 9, dia temukan ada lagi orang di sana. Kenapa kalian di sini? Nggak ada yang mengupah kami, Tuhan. Ya udah sana. Tanpa kesepakatan pergi ikut ke kebun anggur bekerja. Demikian juga jam 12. Masih ada di sana yang menunggu. Lalu Tuan kebun anggur itu menyuruh mereka bekerja lagi tanpa kesepakatan. Dan juga yang terakhir jam 5 sore, tinggal 1 jam kerjanya, tetap disuruh bekerja. Nah, ketika itu pembayaran, si mandor ini disuruh tuan kebun membayar dimulai dari yang terakhir datang, yaitu yang jam 5, hanya 1 jam kerja. Dia berikan upah sehari 1 dinar. Demikian juga yang lebih awal dari dia jam 3 sore. Demikian juga yang jam 12. Maka si yang paling duluan datang ini menjadi bersungut-sungut. Pada awalnya dia pikir yang 1 jam aja diberikan 1 dinar, berarti aku akan dapat lebih banyak. Dia berharap seperti itu. Nah, ketika dia mendapat sama, lalu dia bersungut-sungut. Nah, atas
respon dari penerima upah inilah Yesus mengatakan di ayat 13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Nah, jadi kita lihat bagaimana Yesus membentangkan suatu cerita dalam rangka merespon si orang muda yang kaya dan Petrus yang mengatakan, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu mengikut engkau. Apa yang kami peroleh?" Nah, jadi itulah jawaban Yesus kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain. Saudaraku, marilah kita lihat sekarang makna dari perumpamaan ini. Yaitu pertama, peringatan bagi murid. Seperti saya katakan tadi, janganlah mentang-mentang mereka sebagai murid yang awal yang mendapatkan penjelasan dari Yesus tentang kerajaan Allah itu mereka pergunakan sebagai suatu kebanggaan diri sendiri melebihi orang lain. Tidak, jangan seperti itu. Itu pesan Yesus kepada para murid. Jangan manfaatkan karena kamu yang pertama direkrut menjadi cikal bakal gereja, maka kamu merasa diri lebih unggul, lebih utama, lebih prioritas dari orang lain. Jangan. Makna yang kedua juga peringatan kepada orang Yahudi yang merasa umat pilihan. Orang Yahudi, Yesus juga orang Yahudi yang Mesias itu. Jangan mentang-mentang seperti itu kalian merasa lebih dari bangsa yang lain atau orang-orang yang lain yang masuk menjadi orang Kristen. Itu peringatan kepada orang Yahudi. Lalu makna yang ketiga, ada juga di situ faktor penghiburan dari Allah. Jadi tidak soal kapan orang masuk menjadi orang Kristen, entahkah itu dari bayi atau sudah remaja atau sudah pemuda atau sudah lanjut usia, enggak menjadi soal. Tuhan tidak membeda-bedakan. Kapanpun seseorang pada akhirnya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu tidak dibedakan dari awal dia sudah Kristen. Jadi jangan merasa diri yang berjasa karena lebih awal di hadapan Tuhan sama semua. Itu pesan ketiga dari perumpamaan ini. Lalu yang keempat, nah ini penting. Yang terpenting dalam pelayanan adalah semangat yang melandasinya. Apa yang melandasi dia mau melayani? Apa motivasinya dia bersedia melayani? Kita melihat ada dua kelompok di dalam perumpamaan ini, dua kelompok pekerja. Kelompok yang satu dengan kesepakatan sedinar sehari. Itu artinya aku mau melayani kalau aku dibayar. Aku mau melayani melakukan ini wani piro. Nah, jadi dia motivasi melayaninya itu mengharapkan sesuatu dari pelayanannya itu. Nah, itulah motivasi yang pertama. Yang kedua, rombongan atau kelompok pekerja yang tanpa kesepakatan. Ketika si tuan kebun anggur mengatakan, "Ayo kerjalah di kebunku," tanpa tanya tanpa apa mereka langsung terlibat bekerja. Tidak pernah menanyakan berapa aku dibayar. Dia menyerahkan kepada Tuhan, berapapun Tuhan bayar, saya terima. Itu yang motivasi kedua.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang perumpamaan ini yang pada waktu dibentangkan kepada para muridnya sekarang diperhadapkan kepada kita masing-masing. Ingat, perumpamaan ini muncul sebagai reaksi Yesus atas respon murid-muridnya, terutama Petrus. Kami telah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Lalu apa yang akan kami peroleh? Itu awal kenapa muncul perumpamaan ini diucapkan Yesus. Jadi apa motivasi pelayanan kita? Apakah seperti Petrus itu? Aku sudah mengorbankan waktu, mengorbankan segala. Apa yang saya peroleh dari pelayanan saya? Apakah itu? Nah, motivasi kita apa? Bagaimana kita memandang suatu pelayanan yang dipercayakan kepada kita? Kalau pelayanan kita tidak dihargai seperti yang kita harapkan, apakah kita tetap dapat bersuka cita? Apakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Atau apabila kita harap, atau apa yang kita harapkan kita dapatkan dari pelayanan kita? Apa yang kita harapkan ketika kita bersedia melayani Tuhan? Pengakuan, dihargai orang, pujian, atau hal-hal lain? Bagaimana kalau itu tidak kita dapat? Apa reaksi kita? Jadi motivasi pelayanan kita yang melandasi kesediaan kita melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sinode memberi tema pada perikop pembacaan firman Tuhan ini, yaitu panggilannya sebagai anugerah. Ya. Saya punya catatan kata bijak mengenai grace, mercy, dan blessings. Saya lupa dari mana saya catat ini. Katanya, grace is when God gives us good things that we don't deserve. Jadi, grace is when God gives us good things that we don't deserve. Jadi, anugerah adalah ketika Allah memberikan kepada kita hal-hal yang baik yang tidak semestinya kita dapat. Saya ulangi, anugerah adalah ketika Allah memberikan hal-hal yang baik kepada kita yang tidak semestinya kita dapat. Nah, itulah grace. Jadi pelayanan diberikan Tuhan kepada kita adalah suatu ketempatan anugerah yang mestinya tidak layak kita menjadi sebagai pelayan Tuhan. Nah, kita dilayakkan, harusnya kita berterima kasih. Jadi kalau kita memandang pelayanan sebagai anugerah, semestinya apapun yang terjadi sebagai konsekuensi dari pelayanan kita itu, mestinya kita tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Apapun konsekuensi dari pelayanan kita itu, kita bersyukur. Karena kalau kita sudah menerima suatu pelayanan, itu berarti berikut dengan konsekuensi-konsekuensinya. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Nah, di dalam melayani itu ada konsekuensi yang kita temukan. Termasuk itu yang harus kita syukuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup dari renungan ini, saya mau mengutip bagi kita ayat-ayat dari Kolose 3 ayat 23 dan 24. Dikatakan di sana, Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu ayat 23. Jadi maksudnya itu, jangan terpengaruh semangatnya menjadi kendor karena apa kata orang. Ingat, kita melayani Tuhan. Memang kepada manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Ayat 24-nya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan.
kamu hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, saatnya kita untuk memanjatkan doa syafaat kita. Marilah kita satu hati berdoa. Terima kasih Bapa untuk apa yang sudah boleh kami laksanakan di dalam ibadah virtual ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh Engkau perdengarkan di tengah-tengah persekutuan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu dalam firman yang sudah kami dengar, dan juga akan menolong kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami Tuhan meninjau kembali motivasi kami di dalam melayani, sehingga kami dapat menikmati sukacita oleh karena ada kesempatan melayani Engkau. Bangkitkan pada kami Tuhan semangat untuk tetap setia melayani apapun tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Dalam rangkaian doa kami ini Tuhan, kami juga membawa ke hadapan-Mu pemerintahan negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, sejauh ini Engkau telah memberkati bangsa dan negara kami ini, sehingga sampai saat ini kami boleh menikmati apa yang sudah Tuhan hadirkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Sekalipun dalam kesulitan berbagai aspek kehidupan, tetapi Tuhan kami merasakan bagaimana Tuhan tetap memberi kami kemampuan untuk tetap semangat menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, dan para menterinya. Berkati semua kepala daerah. Berkati semua para penyelenggara negara Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh takut akan Engkau di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga kami rakyat masyarakat Indonesia boleh menikmati kesejahteraan karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan atas berbagai musibah yang boleh terjadi di negeri kami ini.
ada banyak musibah yang Engkau izinkan dialami bangsa kami ini. Tuhan, beri kami kekuatan, terlebih mereka yang mengalami dampak dari berbagai musibah itu. Tanah longsor, banjir, gunung meletus Tuhan, dan berbagai hal yang lain, kecelakaan dan sebagainya. Tuhan, biarlah mereka yang terdampak oleh musibah ini Engkau beri kekuatan sehingga mereka tetap dapat bangkit menjalani hidup ke depan. Biarlah mereka justru mendapatkan tenaga baru, semangat baru untuk menata kehidupan mereka kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi yang sedang terjadi di seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19 ini. Tuhan, seluruh dunia sekarang sedang berupaya untuk mendapatkan vaksin dan menyuntikkannya kepada sebanyak mungkin orang, terlebih di negara kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memberkati para pemerintahan kami yang ambil bagian di dalamnya sehingga boleh tersedia vaksin yang cukup. Engkau berkati vaksin itu Tuhan sehingga ketika dia disuntikan ke tubuh orang yang menerimanya itu boleh efektif menjadikan imun sehingga tidak lagi tertular. Semakin banyak yang mendapat vaksin sehingga kehidupan boleh bergerak normal kembali. Kami boleh kembali menata ekonomi kami, menata sosial kami, dan berbagai hal yang terganggu oleh dampak pandemi ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan akan membawa kami kepada kebaikan dengan putusnya rantai penularan COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja-gerejamu dimanapun berada di seluruh dunia ini. Biarlah Tuhan, gerejamu sungguh menunjukkan kehadirannya di tengah dunia, membawa damai, membawa kebaikan. Pakailah gereja-gerejamu dimanapun berada, dan biarlah mereka yang belum mengenal Engkau pakai gerejamu memberitakan namamu, memberitakan keselamatan itu, supaya seluruh umat manusia memperoleh keselamatan yang kami peroleh itu. Demikian juga di negara kami Tuhan, secara khusus GPIB. Biarlah Tuhan pakai menjadi berkat untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Juga kami secara khusus lagi jemaat GPIB Sawangan Tuhan. Pakailah jemaat kami untuk menjadi terang dan garam di tengah lingkungan di mana jemaat kami berada. Biarlah mereka menjadi pelayan-pelayan dimanapun mereka Engkau tempatkan. Pelayan-pelayan yang senantiasa setia kepadamu, supaya mereka tidak melayani oleh motivasi upah, tetapi motivasi bersyukur kepada Tuhan memberi kesempatan melayani, baik di tempat pekerjaan, baik di tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, dimanapun Engkau tempatkan kami melayani. Biarlah kami melayani dengan motivasi berserah kepadamu apa yang Engkau berikan sebagai upah yang menanti kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi perangkat pelayan yang ada di gereja kami, komisi-komisi, pengurus-pengurus pelkat, dan panitia-panitia, serta unit-unit kerja yang lain. Tuhan, berkatilah kami semua yang ambil bagian di dalamnya. Biarlah semuanya boleh merasakan sukacita oleh karena ambil bagian dalam pelayanan ini, dan biarlah itu menjadi berkat rohani bagi keluarga, bagi masyarakat dimanapun mereka hadir. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang tua kami yang sudah lansia. Tuhan, berkatilah mereka di dalam keterbatasan kondisi mereka. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka sehingga mereka tetap punya semangat untuk melanjutkan kehidupan dan boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang masih akan Engkau berikan lagi kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi upaya pengumpulan dana untuk pelayanan maupun untuk membangun gereja kami, baik yang bersifat rohani maupun yang bersifat fisik. Engkau melihat Tuhan kami sedang dalam progres membangun gereja secara fisik. Tuhan, berkati tangan-tangan jemaat-Mu sehingga mereka mau ambil bagian memberikan semampu mereka dengan sukarela sehingga boleh terwujud dambaan kami mendapat ruang ibadah dan
pembinaan untuk berbagai hal meningkatkan kerohanian kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Banyak sekali yang ingin kami pinta daripadamu. Engkau tahu apa yang terpenting dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya itu jadi seturut kehendak-Mu, bukan seturut kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang juru selamat dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab terambil dari Yakobus 1 ayat 17 yang menyatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, saya persilakan berdiri untuk mendoakan doa syukur kita secara berbalasan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Warta Jemaat tanggal 21 Maret 2021, pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk Minggu tanggal 28 Maret 2021. Pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 07.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Untuk kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di web grup sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng.
Pertukaran pelayan firman Mopel Jabar II, Minggu 21 Maret 2021, Pendeta RED Daada STH melayani di GPIB Immanuel, Jalan Pemuda nomor 70 Depok, pukul 09.00. Sedangkan Gereja Sawangan mendapatkan pelayanan dari Pendeta Nyonya Wasti Ivone Stevia Uktolsea Magani STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Cipucang Jonggol. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan, bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Kegiatan katekisasi, penggembalaan atau pemantapan bagi calon CD baru diadakan pada hari Minggu 21 Maret 2021 pukul 13.00 di Gedung Gereja Sawangan. Mohon kehadiran para calon CD dan orang tua. Pengumuman ini berlaku sebagai undangan. Peneguhan CD baru tahun 2021 diadakan dalam ibadah Minggu 28 Maret 2021 pukul 07.00 di Gedung Gereja Sawangan. Pembinaan bagaimana menjadi liturgis yang baik diadakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 09.00 di Gedung Gereja Sawangan. Pembina Ibu Meitami Widiesti Andiansi Daada. Mohon kehadiran seluruh pengurus Pelkat, pelayanan PA dan PT. Jemaat yang berulang tahun pekan ini, kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.